Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Sukmawati, NPM 101211094, akan menjelaskan materi tentang tata kelola perusahaan. Materi ini tentang kepemilikan perusahaan. Perusahaan dengan bentuk kepemilikan yang jelas bisa lebih terarah dalam mencapai tujuannya. Apa saja bentuk kepemilikan bisnis yang ada di Indonesia? Berikut penjelasannya. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia yang pertama, perusahaan perseorangan, yang kedua firma, yang ketiga perusahaan komandeter atau CV, yang keempat perseroan terbatas atau PT, yang kelima badan usaha milik negara atau BUMN, yang keenam badan usaha milik daerah atau BUMD, yang terakhir koperasi. Nah, yang pertama, perusahaan perseorangan. Menurut laman binus.ac.id, perusahaan perseorangan termasuk ke dalam bentuk kepemilikan bisnis. Kepemilikan bisnis perusahaan perorangan hanya terdiri dari satu orang. Umumnya, perusahaan ini dimiliki oleh kelompok usaha kecil hingga menengah. Modal bisnis perusahaan perorangan bersumber dari satu orang pemilik tersebut. Di Indonesia sendiri, perusahaan perseorangan dikenal dengan nama perusahaan dagang atau UD dan usaha dagang atau UD. Perusahaan perorangan dibedakan berdasarkan jenis usahanya, misalnya pertanian, perdagangan, jasa, dan industri kecil. Yang kedua, firma. Bentuk kepemilikan bisnis yang kedua yaitu firma. Vennootschap onder firma atau VOF menurut pasal 16 dan 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, firma adalah tiap-tiap perseroan madskap yang mendirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dan tiap-tiap anggota tersebut bertanggung jawab seluruhnya. Tujuan didirikannya firma adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Yang ketiga adalah perusahaan komanditer atau CV. Selanjutnya adalah perseroan komanditer atau komanditer finanscap atau CV. CV merupakan persekutuan firma yang terdiri dari satu atau beberapa orang sekutu komanditer. CV mempunyai dua jenis sekutu, yaitu sekutu kerja aktif atau sekutu komplementer dan sekutu tidak kerja atau pasif, atau bisa disebut juga dengan sekutu komanditer. Sekutu komplementer bertugas sebagai pengurus persekutuan dan akan berhubungan dengan pihak ketiga. Sedangkan sekutu komanditer hanya bekerja dari belakang layar dan hanya menyediakan modal untuk pembiayaan perusahaan. Yang keempat, perusahaan terbatas atau PT. PT merupakan salah satu bentuk kepemilikan bisnis. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini. PT dibentuk oleh minimal 2 orang dengan modal minimal 20 juta. Yang kelima ada badan usaha milik negara. BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah. BUMN dibedakan lagi ke dalam beberapa jenis, yaitu perusahaan perseroan atau persero dan perusahaan negara umum atau Perum. Yang keenam ada badan usaha milik daerah.
BUMD juga termasuk salah satu bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia. BUMD sendiri merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya bersumber dari pemerintah daerah tersebut. Kehadiran BUMD bertujuan untuk mencapai pembangunan di wilayah daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Semua keuntungan BUMD disetorkan ke kas daerah dan negara. Nantinya kas tersebut digunakan untuk pembangunan nasional. Yang terakhir ada koperasi. Koperasi sebagai bentuk kepemilikan bisnis disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi yang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan didirikannya koperasi yaitu untuk menyejahterakan masyarakat umum dan anggotanya. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, jenis koperasi meliputi koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.